Seni mengasuh ala Jepang, rahasia anak nurut dengan senang. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir dan membangun tangki emosi. Orang tua pasti seringkali merasa lelah karena setiap hari harus berteriak agar anak mau mendengarkan. Namun, rahasia besar pola asuh orang tua Jepang sebenarnya bukan tentang cara mengontrol anak, melainkan tentang mengontrol diri kita sendiri atau mengontrol orang tua itu sendiri. Kunci utamanya adalah mengubah pola pikir. Kita bukan lagi seorang komandan yang memberi perintah, melainkan kita seorang fasilitator yang membimbing anak kita. Langkah pertama dimulai di usia 0 sampai 5 tahun dengan konsep anak sebagai raja. Di fase kritis ini, fokuslah memenuhi tangki cintanya dengan memberikan keamanan, kasih sayang, dan penerimaan tanpa syarat. Mengapa? Ya, karena anak yang merasa aman secara emosional tidak akan perlu melakukan tantrum atau pemberontakan hanya untuk mencari perhatian saat mereka tumbuh besar nanti. Yang kedua nih, mengajarkan konsekuensi dan komunikasi terbuka. Kita bisa mengajarkan anak tentang tanggung jawab diri, alih-alih berteriak memaksa anak memakai jaket nih contohnya. Katakan dengan tenang bahwa itu pilihannya, namun ia harus menerima rasa dingin sebagai konsekuensinya. Dengan merasakan konsekuensi alamiah ini, anak belajar patuh karena pemahaman, bukan karena rasa takut pada amarah orang tua. Selain itu, terapkan komunikasi, lapor, hubungi, konsultasi, begitu orang Jepang mengatakannya. Dengan menciptakan ruang di mana anak merasa aman untuk melapor, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan kecil. Saat jalur komunikasi ini cair, Anda tidak perlu lagi panik atau berteriak karena anak terbiasa jujur dan berdiskusi mencari solusi sebelum masalah menjadi besar. Selanjutnya, disiplin tanpa merusak harga diri. Ini adalah satu hal yang sangat penting dalam budaya Jepang ketika fokus pada tindakan bukan karakter. Saat anak melakukan kesalahan, hindari label negatif seperti kamu anak nakal atau kamu anak pemalas dan lain sebagainya. Fokuslah hanya pada perilakunya yang perlu diperbaiki. Dengan memisahkan kesalahan dari jati diri anak, kita menjaga harga diri mereka tetap utuh. Selanjutnya, menjadikan meja makan sebagai pusat disiplin. Libatkanlah anak dalam proses menyiapkan makanan hingga membereskan piring mereka sendiri. Ini adalah ritual harian yang luar biasa untuk melatih rasa hormat, kesabaran, dan tanggung jawab secara otomatis tanpa perlu banyak kata. Selanjutnya, melatih resiliensi dan menjadi teladan. Langkah terakhir adalah membangun daya tahan mental. Jangan selalu memberikan solusi instan atau gadget saat anak merasa bosan atau kesulitan. Biarkan mereka berjuang sedikit, misalnya saat belajar mengikat tali sepatu atau menunggu antrean. Ini akan membentuk mental yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Tanamkan juga filosofi menghargai proses dibandingkan hasil. Jangan hanya menuntut nilai bagus, tapi rayakan ketelitian dan usaha keras mereka. Ingatlah orang tua, anak adalah cermin terbaik kita. Mereka mungkin mengabaikan nasihat kita, tapi mereka tidak akan pernah gagal meniru perilaku kita. Jika kita ingin anak yang tenang dan disiplin, tunjukkanlah ketenangan dan ketekunan itu dalam keseharian kita. Jadi, pola asuh Jepang ini mengajarkan bahwa kepatuhan sejati lahir dari rasa hormat, bukan ketakutan. Mari kita bersama-sama mulai tantangan untuk tidak berteriak dan mulai memimpin dengan teladan kasih sayang. Semangat para orang tua!